sang suami kok udah ada kabarnya belum kok? Baru ketangkap, Iya. baru aja ketangkap sejam yang lalu di Kemang, gitu. Nah, Langsung dibawa ke Bogor atau gimana? Ya langsung dibawa ke Polres Bogor harusnya kan TKP-nya Polres Bogor. Kalau gue sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai suami ngelihat hal kejadian itu sih, aduh, gimana ya, untuk speechless sih gue ngeliat videonya itu udah emosi gue udah diubun-ubun. Miris, jagat media sosial tanah air lagi-lagi harus dihebohkan dengan viralnya kasus KDRT. Kali ini pengalaman nahas itu menimpa selebgram sekaligus mantan atlet anggar, Cut Intan Nabila. Untungnya pihak kepolisian langsung bertindak cepat menindaklanjuti kasus itu dan berhasil meringkus sang pelaku yang tidak lain adalah suami dari Cut Intan Nabila, Armor Toreador, di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Gerakan cepat pihak kepolisian lantas disambut hangat oleh masyarakat, lantaran telah terkuak kabar jika sejatinya Armor yang mulai panik diduga sempat berancang-ancang untuk melarikan diri ke Surabaya sebelum diamankan polisi. Sayangnya, hingga sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait penangkapan itu. Bahkan ketika digiring polisi menuju kantor, Armor memilih untuk diam 1000 bahasa tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Lantas, hukuman apa yang kini membayangi Armor atas perbuatannya itu? Ngomong dong. Bang. Ayo dong. Emang ada masalah gimana? Bang. Apa, Bang? Besok, Bang. Gimana Bang? Ada tanggapannya Bang? Iya, Bang. Wah, ditahan nih, Bang. Kok nggak berani ngomong sih? Ya, ajak. Kok beraninya sama cewek? Kebetulan Indonesia sudah meratifikasi ya perlindungan terhadap perempuan juga dan perlindungan terhadap keluarga, kemudian menerapkannya di dalam Undang-Undang KDRT yang disebut jelas di pasal 5 yaitu kekerasan fisik dalam rumah tangga. Nah itu diancam di pasal 44-nya ayat 1 yang bunyinya setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. kok udah ada kabarnya belum kok? Baru ketangkap, Iya. baru aja ketangkap sejam yang lalu di Kemang, gitu. Nah, Langsung dibawa ke Bogor atau gimana? Ya langsung dibawa ke Polres Bogor harusnya kan TKP-nya Polres Bogor. Sebaiknya sih diproses hukum dan berlanjut ya, jangan dicabut, takutnya nanti biasanya bucin terus damai lagi. Kan kita banyak lihat berita ya, orang-orang yang damai akhirnya diulang KDRT-nya lalu takut ketahuan, ya naudzubillah meninggal tuh anak istrinya. Saking takutnya akhirnya dia lebih menekan lagi. Ini yang menarik sebetulnya penerapan pasalnya ya, karena ada dendanya 15 juta. Dan itu bunyinya atau. Artinya memang satu dan lain hal mesti dilapis dengan pasal yang lain. Kalau menurut saya selain premier pasalnya yang ancamannya 5 tahun, juga diancam dengan pasal 351 ya. Sehingga deliknya bukan delik aduan lagi, tapi delik umum.
Sebelum sang suami berhasil diamankan pihak kepolisian, nama Cut Intan Nabila memang telah menjadi sorotan warganet. Tepatnya ketika sang mantan atlet anggar itu membagikan sebuah video yang memperlihatkan tindak dugaan KDRT terhadap dirinya. Mirisnya, dalam video tersebut pun terlihat pula kalau buah hati mereka yang baru lahir bulan Juli 2024 lalu digadang-gadang turut menjadi korban kebengisan sang suami. Sontak saja, Cut Intan langsung kebanjiran dukungan dari jutaan masyarakat yang ikut berempati atas kejadian itu. Barisan sahabat dan sederet selebritis pun ikut buka suara ketika Armor memilih untuk diam tanpa kata. Menyaksikan derasnya dukungan kepadanya, Cut Intan pun langsung beraksi dengan melakukan visum dan membuat laporan di Polres Bogor. Jadi aku tuh sangat menyayangkan dan aku benar-benar salut untuk perempuan, gak cuma yang berinisial CI, tapi perempuan-perempuan di luar sana yang sudah berani speak up mengenai KDRT, karena itu kan gak mudah, itu kan harus mengumpulkan mental, keberanian, dan juga kan resiko-resiko yang akan mereka hadapi ke depannya. Misalnya contohnya bagaimana nanti dengan pemberitaan, bagaimana dengan masa depan anaknya dan lain-lain. Jadi ya mungkin aku paham banyak yang dipertimbangkan bagi perempuan-perempuan di luar sana untuk mereka berani speak up. Tapi ya mereka memang harus speak up gitu untuk diri mereka sendiri, karena ya yang namanya KDRT itu tuh biasanya emang berulang lagi gitu. Nggak mungkin mereka itu hanya cukup sekali, habis itu mereka tidak melakukannya lagi. Gimana ya, jujur merinding sih tadi waktu pas tahu beritanya. Kalau gua sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai suami ngelihat hal kejadian itu sih, aduh, gimana ya, untuk speechless sih gue ngeliat videonya. Itu udah emosi gue udah diubun-ubun, karena gue punya anak, gue punya istri, yang kita sebagai laki-laki kan tugasnya bukan tugas ya, tapi bukan kewajiban juga, tapi memang harus ya, Tuhan kasih kita pasangan, kasih kita keturunan, kasih anak itu kan untuk disayang, untuk dijaga, untuk dihormati, untuk dilindungi gitu. Tapi dari yang kita lihat ya yang dia lakukan itu hal yang sangat nggak berperi kemanusiaan lah, yang jelas ya. Devin, awas. Hop yuk, ke sini yuk. Rumah tangga ini kan kayak kehidupan ya, konflik, ketegangan gitu ya, permasalahan, tuntutan, tekanan itu akan selalu muncul. Faktornya beragam dan tiap rumah tangga pasti akan mengalami konflik yang berbeda-beda, skalanya, besarannya gitu ya, jenisnya pasti beragam gitu. Yang hanya perlu diketahui adalah bahwa tiap pasangan suami istri ini harus memiliki kemampuan, kecakapan untuk bisa mengatasi tiap masalah yang timbul dalam rumah tangga, untuk memastikan mereka ini bisa menjalani rumah tangga dengan baik gitu. Untuk masing-masing personilnya diharapkan mereka punya kemampuan untuk meregulasi emosi. Dalam arti pada saat tegangan itu muncul, mereka paham tidak langsung melampiaskan emosinya, hanya sekedar untuk merasa lega tanpa memikirkan efek jangka panjang baik dan buruknya gitu ya, hanya melampiaskan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengelola emosi itu untuk bisa mendorong mereka untuk menjadi lebih produktif. Kami juga bisa memberikan surat klarifikasi ataupun rekomendasi ke aparat kepolisian yang kalau kasusnya itu telah dilaporkan. Misalnya apakah polisi memiliki hambatan atau korban merasa bahwa kasusnya itu tidak ditindaklanjuti dengan baik sehingga Komnas Perempuan turut serta untuk mengawalnya. Termasuk jika kasus itu kemudian sudah diproses di pengadilan. Komnas Perempuan bisa hadir sebagai saksi ahli atau memberikan amicus curiae untuk memastikan agar korban mendapatkan hak-haknya. Ini justru persoalan yang sangat serius karena
bisa berdampak memberikan penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisikis, termasuk juga secara seksual dan juga dalam bentuk penelantaran. Dan itu kemudian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Miris memang apa yang dialami oleh Cut Intan Nabila, seorang suami yang sepantasnya menjadi sandaran serta pelindungnya dari segala mara bahaya, justru diduga memberikan luka yang begitu dalam, tidak hanya bagi fisiknya, namun psikologinya pula. Apalagi sebuah fakta lain pun telah terbuka juga, di mana sejatinya aksi keji itu diduga sudah berjalan selama 5 tahun lamanya. Dan permasalahannya pun selalu serupa, yakni Cut Intan mendapati sang suami sedang bermain hati dengan wanita lain. Seolah tak tahan lagi dengan apa yang selama ini menimpanya, Cut Intan pun membagikan jeritan hatinya di kolom caption. 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya. Beberapa bahkan teman saya. Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tak pernah terbuka hatinya. Ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung. Saya seorang diri, tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga martabatnya. Hari ini, saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri. Tulis Cut Intan. Lantas, apa yang membuat Cut Intan Nabila begitu teguh mempertahankan rumah tangganya meski mengalami dugaan KDRT yang begitu keji menurut kacamata ilmu psikologi? Buat para wanita atau istri-istri yang sejatinya dalam rumah tangganya mengalami kekerasan, ya, KDRT, entah dalam bentuk apapun, fisik, psikis, gitu ya, finansial, verbal dan lain sebagainya. Pada dasarnya karena mereka merasa bahwa tidak menganggap dirinya lebih berharga ditimbang dengan hubungan pernikahan ataupun anak, gitu ya. Mereka bertahan ada karena alasan anak, karena enggan berpisah, entah karena secara finansial belum berdaya, gitu ya, atau memang tidak memiliki support system yang baik. Biasanya mereka memilih untuk bertahan karena bingung, ketakutan gitu ya. Kalau aku berpisah dari pernikahan ini, aku akan kemana gitu ya. Apakah aku bisa membiayai kehidupanku dan anak-anakku kah gitu ya. Nah pada akhirnya hal rasa tidak berdaya inilah yang membuat mereka biasanya mengurungkan niat atau tidak berani untuk keluar dari lingkup pernikahan yang penuh dengan kekerasan. Ya, jadi ini menunjukkan ya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini terus semakin meningkat kasusnya, dan dalam catatan Komnas Perempuan ini juga terbukti bahwa dari pengaduan hampir 4.000 kasus pada tahun 2023 ke Komnas Perempuan, yang paling banyak itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dialami oleh public figure maupun perempuan yang sehari-hari di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah karena itu kami berharap bahwa publik masyarakat tidak boleh menganggap enteng atau menganggap persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sederhana. Nah saat dia menghadapi tekanan-tekanan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, nah ini yang bisa menjadi penilaian-penilaian sebelum masuk dalam lingkup pernikahan gitu. Pada saat nanti lalu masuk dalam lingkup pernikahan, kalaupun memang ternyata menemukan bibit-bibit kekerasan entah verbal gitu ya, fisik, seksual atau finansial, maka pastikan berdayakan diri, cari support system yang baik, lalu keluarlah dari lingkup pernikahan yang toksik tersebut gitu. Karena biar bagaimanapun mental yang sehat untuk diri sendiri, membantu diri sendiri itu lebih utama ditimbang mempertahankan pernikahan hanya sebatas status. Persoalannya adalah bahwa banyak sekali korban kekerasan dalam rumah tangga itu tidak melaporkan kasusnya. Dia tidak membuat laporan ke kepolisian, dia bahkan dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya agar kemudian kasus-kasus KDRT ini didamaikan, karena dianggap bahwa kasus KDRT ini adalah persoalan privat
bahkan masih ada yang menganggap bahwa ini adalah aib, atau kadang-kadang atas nama misalnya kehormatan keluarga, atas nama baik keluarga dan anak, itu sering sekali kemudian membuat korban berpikir ulang untuk melaporkan kasusnya. Di sisi lain, usai kasus KDRT yang ia lakukan terhadap sang istri terkuak, sejumlah kejahatan lain yang diduga dilakukan Armor pun ikut terungkap ke permukaan. Pasalnya, diam-diam Armor Toreador rupanya kerap kali terseret dalam kasus dugaan penipuan yang konon menyebabkan kerugian sebesar ratusan juta rupiah kepada sang korban. Bentuknya pun beragam, mulai dari dugaan penggelapan dana usaha, polemik saham, hingga konflik hutang piutang. Tak tanggung-tanggung, Armor bahkan sempat pula berurusan dengan hukum karena sederet permasalahan itu. Lantas, seperti apa penjelasan Tegar selaku terduga korban terkait polemik bisnisnya dengan Armor? Oh nih, nggak tahu ya. Itu yang tahu cuma dia. Aku jujur aku nggak tahu kalau soal itu. Aku nggak tahu karena dia masih ada hak yang belum diselesaikan, itu aja sih sebenarnya. Hak yang belum diselesaikan sama aku pribadi, sama orang lain aku nggak tahu. Ada hak yang belum dia ada hak yang belum dipenuhi ya, soal uang. Itu aja. Nominalnya cukup gede atau? lumayan. Aku nggak tahu di luar sana mungkin ada yang lebih banyak juga, tapi ya semoga ini cepat selesai lah semuanya. Semoga ya dia juga diberi hukum yang setimpal, karena itu kan udah KDRT. Itu udah lama, itu sekitar udah setahun. Bulan Oktober tuh udah mulai macet pembayaran segala macam. Aku nggak tahu ada apa. Yang jelas itu yang tahu cuma dia doang, ya sama Allah yang tahu. Aku nggak tahu. Nagih pun baik-baik segala macam, karena aku nggak mau ada masalah kan. Tapi ya ternyata di balik itu semua, pas pulang umroh ternyata malah dia kayak gitu. Kok kaget juga gitu. Karena kan gak mau pakai kekerasan, kita lagi baik-baik, harus sabar gitu. Ayahku tuh ngajarin kayak gitu, gak boleh kasar lah sama orang. Aku 2 kali datang ke dia. 2 kali, pertama sama ayah, kedua sama ayah sama mama. Yang pertama aku lupa bulan apa, tapi yang terakhir 13 Juli itu. Ada istrinya juga, ketemu anak-anak. Yang pertama gak ketemu, cuma dianya doang. Ya, yang aku tahu cuma itu doang, karena aku nggak deket. Tapi ya tau lah dia pebisnis. Aku nggak tahu bisnisnya apa aja, dan aku ikut masuk di situ, dan aku nggak tahu uangku dipakai buat apa. Itu dia yang tahu. Jadi ya itu masih berjalan. Aku nggak tahu. Dia nggak pernah ngelak, dia selalu jawab. Dia selalu kooperatif kok. Tapi nggak tahu sama yang lain. Aku pun nggak tahu dia punya utang sama lain apa enggak. Itu cuma sama aku. Karena ya mungkin dia ngeliatnya aku juga, ya aku nggak maksa juga kan. Yang penting ya cicil aja lah, bayar. Yang penting tanggung jawab gitu loh. Laki kan, kalau laki harus tanggung jawab lah, bayar. Istrinya sendiri responnya gimana? Nah di luar itu, aku yang nggak tahu juga apakah istrinya tahu atau enggak. Makanya pas tanggal 13 Juli ada istrinya, berarti istrinya baru tahu. Ataupun dia udah tahu lama, aku nggak tahu. Karena aku nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah ngobrol, nggak pernah chatan, nggak pernah apa. Ketemu pun cuma ketemu aja, sekedar pas lagi pertama kali ketemu tuh bukber tahun 2021 kalau nggak salah, aku lupa. Ya ratusan lah. Ya of course, namanya bisnis kan diiming-imingin, ya sayanya aja bodoh gitu. Tapi lebih jahatnya dia nggak transparan gitu aja. Nggak transparan, baru-baru dibuka tuh kayak di akhir-akhir. Kalau saya rugi nggak masalah, yang penting jujur di awal, bukan ditutup-tutupin. Dijelasin pakainya apa duitnya bla bla bla. Jangan ditutup-tutupin gitu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.